Setelah beberapa hari kemarin, video tentang si binatang ini viral dan seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk mengutuk kelakuannya. Pada tanggal 23 Juni tahun 2026 kemarin, pelarian Taufik Hidayat resmi berakhir di tangan tim gabungan Polda Jabar. Tapi penangkapan ini justru menyisakan teka-teki besar dan memicu kemarahan baru di tengah masyarakat. Di media sosial, netizen sekarang malah pada ribut nanyain beberapa hal krusial. Siapa sebenarnya yang berhasil menangkap dia? Dan siapa yang berhak membawa pulang uang sayembara 250 juta rupiah dari Kang Deddy Mulyadi? Apakah warga sipil yang melaporkan atau justru murni karena kerja senyap dari kepolisian? Dan yang bikin gua kesal sekaligus netizen Indonesia juga menjadi marah adalah ketika mereka ngelihat foto dan video detik-detik si iblis ini diringkus. Lu bayangin, Yupi, korbannya, harus menanggung cacat seumur hidup. Matanya dirusak sampai buta, bibirnya habis menjadi sumbing, badannya penuh luka, bahkan kepalanya sampai keluar belatung. Tapi pas si Taufik Jahanam ini ditangkap di Majalaya, kenapa wajahnya masih mulus? Gak ada lecet, gak ada memar, dan bahkan badannya pun kelihatan segar bugar. Dan yang bikin makin emosi adalah dia masih bisa cengengesan seolah gak punya dosa. Dan di video kali ini, gue minta kalian tonton sampai akhir. Karena di pertengahan nanti gue bakal ngebongkar salah satu plot twist besar tentang sosok rahasia di balik layar yang sebenarnya bikin mental si psikopat ini ciut sampai terpaksa untuk menyerahkan diri. Sosok yang bikin uang 250 juta tadi nasibnya jadi berubah total. Bagaimana kronologi pengepungan aslinya di lapangan dan kenapa hukum kita memperlakukan dia sehalus itu. Dan di episode kali ini gue udah rangkum semuanya. Sebelum si Jahanam ini berhasil diringkus di Majalaya, eskalasi kasus ini sebenarnya udah benar-benar sampai ke puncaknya. Hanya selisih sehari sebelum penangkapan, pihak kepolisian Polda Jabar secara resmi menaikkan status Taufik Hidayat dari terlapor menjadi tersangka utama. Dan gak pakai lama, Kapolda Jabar langsung menerbitkan surat DPO, yaitu Daftar Pencarian Orang. Foto muka si pelaku disebar ke seluruh penjuru instansi kepolisian dan juga platform digital. Kepolisian menegaskan gak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi pelaku kekerasan sekeji ini. Nah, tensi pemburuan ini langsung meledak berkali-kali lipat begitu Kang Deddy Mulyadi ikut turun tangan langsung. KDM waktu itu mendatangi korban di rumah sakit dan dia gak bisa menahan rasa murka dan juga rasa geramnya. Mungkin karena melihat hukum yang sempat terkesan berjalan lambat, KDM langsung mengambil langkah ekstrim yang bikin gempar satu Indonesia. Beliau membuka sayembara terbuka dengan hadiah 250 juta rupiah dari kantong pribadinya sendiri. Kalian bayangin, efek dari angka 250 juta itu benar-benar gila di lapangan. Begitu sayembara itu viral, netizen se-Indonesia langsung bergerak serentak jadi intelijen dadakan. Foto si Taufik ini disisir di setiap grup Facebook, TikTok, hingga Twitter. Tekanan publik yang begitu masif otomatis membakar semangat dan membuat pihak kepolisian pun menjadi semakin gencar untuk bergerak. Polda Jabar langsung tancap gaspol, membentuk tim gabungan khusus dari berbagai direktorat, mulai dari reserse kriminal umum, kriminal khusus, cyber, sampai narkoba, hanya untuk memburu satu kepala yaitu Taufik Hidayat. Semua mata langsung tertuju kepada target yang sama. Ruang gerak si psikopat ini langsung dipersempit secara ekstrim dalam hitungan jam. Dan puncaknya pelarian Taufik pun akhirnya terendus. Tetapi sebenarnya bagaimana kronologi pengepungan asli di lapangan saat tim gabungan menyergapnya di Majalaya? Setelah dikepung habis-habisan dari berbagai arah, baik oleh tekanan masif dari netizen di media sosial maupun pergerakan taktis dari aparat di lapangan, titik pelarian terakhir si Jahanam Taufik Hidayat akhirnya berhasil dikunci rapat. Tepat pada tanggal 23 Juni 2026, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan Polri Jabar secara senyap melakukan operasi penyergapan berskala penuh. Lokasinya bukan lagi di area kos-kosan wilayah Cileunyi, tempat dia menyekap korban, melainkan bergeser jauh ke arah selatan Kabupaten Bandung, tepatnya di Komplek Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Majalaya. Di perumahan inilah, tepatnya di dalam rumah salah satu kerabat dekatnya, si monster ini mencoba untuk bersembunyi dari amukan massa satu Indonesia setelah sempat luntang-lantung ke berbagai wilayah.
Nah, di sini ada poin krusial yang wajib kalian tahu dan mungkin akan sedikit dipertanyakan di akhir nanti. Di media sosial sempat beredar selingan isu kalau si Taufik ini menyerahkan diri ke polisi lewat perantara karena mentalnya udah kena pasca sayembara 250 juta rupiah dari KDM yang viral itu. Tetapi pihak Polda Jabar nggak mau ada misinformasi. Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Hendra Rohmawan langsung memberikan klarifikasi resmi dan menegaskan bahwa status Taufik Hidayat murni ditangkap. Ini adalah hasil nyata dari perburuan intensif, pengintaian berhari-hari dan analisis taktis yang dilakukan oleh tim lapangan dari Polda Jabar. Jadi nggak ada istilah dia menyerahkan diri secara sukarela dengan kesadaran penuh. Si pelaku ini diringkus karena ruang geraknya memang sudah mati total. Tapi, apa benar begitu? Proses pengepungan di area komplek perumahan itu berjalan sangat rapi dan senyap. Polisi sengaja nggak pakai sirine atau konvoi mencolok agar target nggak mencium bau pergerakan aparat dan mencoba kabur lewat atap warga. Begitu pintu keluar komplek dan jalan-jalan tikus berhasil dikunci oleh petugas, tim buruh sergap langsung merangsak masuk ke dalam rumah kerabatnya tersebut. Begitu pintu dibuka, Taufik yang selama 3 tahun merasa paling jagoan menyiksa, menyekap dan menghancurkan fisik wanita tak berdaya, mendadak lemas seketika. Di bawah kepungan aparat polisi, mental si psikopat ini benar-benar langsung anjlok ke titik nadir. Dia benar-benar mati kutu, gemeteran dan cuma bisa pasrah saat kedua tangannya ditarik ke belakang untuk dipasangi borgol. Bahkan fakta miris sekaligus memuakkan dari hasil pemeriksaan awal kepolisian mengungkap bahwa si biadab ini ternyata sempat mengkonsumsi minuman beralkohol alias mabuk-mabukan selama pelariannya sebelum akhirnya diciduk malam itu. Dia mencoba menegak minuman keras buat ngilangin stres karena sadar wajahnya sudah terpampang di semua platform digital. Operasi penyergapan malam itu dinilai sukses besar tanpa ada baku tembak atau korban dari pihak aparat maupun warga sekitar. Namun begitu dokumentasi foto dan juga video detik-detik penangkapannya mulai bocor dan beredar luas ke jagat maya, euforia kegembiraan netizen seketika lenyap, berubah menjadi gelombang amarah baru yang tak kalah hebat seperti sebelumnya. Tapi kenapa publik justru ngamuk setelah buronannya berhasil ketangkap? Ya karena kondisi fisik si Taufik pas ditangkap ke mobil tahanan benar-benar membagongkan. Kelihatannya masih klimis dan memicu sejuta pertanyaan di kepala netizen. Penangkapan Taufik Hidayat harusnya jadi momen kemenangan bagi keadilan. Tapi begitu foto-foto si pelaku saat ditangkap ke kantor polisi beredar luas di media sosial, yang terjadi justru sebaliknya. Jagat maya langsung meledak dengan gelombang kemarahan baru dari netizen se-Indonesia. Semua orang fokus pada satu hal yang sama, yaitu kontras visual yang benar-benar nggak sesuai ekspektasi dan juga masih melukai rasa kemanusiaan kita. Coba kalian bayangin dan ingat-ingat lagi. Yupi, korban yang disekap selama 3 tahun di dalam kamar kos di Cileunyi itu harus menanggung penderitaan fisik dan juga psikis yang sangat luar biasa mengerikan. Berdasarkan laporan medis dan juga fakta yang diungkap oleh keluarga, Yupi mengalami luka berat yang sangat permanen. Matanya dirusak sampai tak bisa melihat secara normal. Bibirnya disiksa sampai sumbing, sulit berbicara, bahkan tubuhnya lemas sampai tidak bisa berjalan. Dan yang bikin hati kita makin teriris adalah saat pertama kali dievakuasi, di bagian kepalanya bahkan ditemukan belatung akibat luka yang sudah membusuk dan dibiarkan bertahun-tahun. Kondisi Yupi hancur lebur, tetapi sekarang coba kita lihat foto si Taufik pas ditangkap di Majalaya kemarin. Monster yang sudah menyiksa Yupi ini penampilannya benar-benar membagongkan. Dia memakai baju hitam rapih, potongan rambut yang cepak agak klimis, badannya kelihatan segar bugar, dan yang paling bikin darah netizen mendidih adalah wajahnya sama sekali nggak hancur. Gak ada lecet, gak ada memar, dan gak ada bekas pukulan massa sepeser pun. Dia ditangkap dalam kondisi fisik yang sangat utuh dan juga mulus. Bahkan ada beberapa tangkapan layar dan juga kesaksian di lapangan yang memperlihatkan ekspresi wajah si biadab ini sempat-sempatnya cengengesan tipis di depan kamera aparat. Seolah-olah dia gak punya dosa. Seolah-olah penyiksaan selama 3 tahun itu cuma masalah sepele. Melihat pemandangan itu, emosi publik langsung meluap. Kolom komentar berita nasional langsung dipenuhi ribuan sumpah serapah dari netizen. Publik merasa hukum dan keadilan memperlakukan monster ini terlalu halus. Sangat berbanding terbalik dengan neraka dunia yang dia berikan kepada Yupi selama bertahun-tahun. Netizen pun akhirnya mulai melontarkan teori-teori liar. Bagaimana bisa seorang buron yang dicari satu Indonesia
Luntang-lantung di jalanan, tapi pas ketangkep penampilannya bisa sebersih dan serapi itu. Kemana dia sebenarnya bersembunyi dan siapa yang sebenarnya merawat dia selama pelarian itu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya menuntun kita pada sebuah plot twist besar. Karena ternyata ada sosok rahasia di balik layar yang menjadi alasan kenapa si Taufik ini bisa diamankan dalam kondisi mulus tanpa dihakimi massa di jalanan. Siapakah sebenarnya sosok tersebut? Disinilah rahasia dan juga plot twist terbesar dari kasus ini akhirnya terungkap. Banyak netizen yang heran, bingung, dan bahkan marah melihat kenapa si jahanam Taufik bisa tertangkap dalam kondisi wajah yang mulus, bersih, dan tanpa lecet sedikit pun. Jawabannya bukan karena polisi memperlakukan dia secara istimewa, tapi karena sebelum tim gabungan Polda Jabar mendobrak pintu tempat persembunyiannya di Majalaya, mental si psikopat ini ternyata sudah dihancurkan terlebih dahulu lewat skakmat psikologis oleh salah satu sosok warga sipil. Sosok itu bernama Pak Dadang Ahyar Ismail. Jadi siapa sebenarnya Pak Dadang ini? Beliau ternyata adalah mantan bos atau atasan si Taufik waktu mereka dulu sama-sama bekerja di sebuah perusahaan leasing atau penagihan motor. Nah, begitu kasus penyekapan Yupi ini viral dan meledak satu Indonesia, si Taufik ini langsung panik setengah mati. Dia sadar wajah jahanamnya udah dipajang di semua platform digital dan juga statusnya menjadi buronan. Dalam pelarian dan luntang-lantungnya itu, mulai dari wilayah Cimahi, bergerak sembunyi ke Tangerang, hingga akhirnya geser ke Ciparai, si Taufik ini terus-terusan didera rasa ketakutan. Dia takut bakal digebukin massa sampai mati di jalanan. Di tengah rasa stresnya itu, dia sempat gonta-ganti nomor WhatsApp cuma buat menghubungi satu orang yang dia percaya bisa menyelamatkan dirinya, yaitu Pak Dadang. Taufik tahu kalau Pak Dadang punya anak yang kebetulan bekerja sebagai anggota kepolisian. Kepada mantan bosnya inilah si Taufik ini menangis sesegukan, memohon perlindungan dan meminta bantuan agar bisa disembunyikan. Tetapi alih-alih untuk melindungi monster ini, Pak Dadang justru menunjukkan integritas yang sangat luar biasa. Beliau langsung memberikan ultimatum keras yang langsung meruntuhkan mental si pelaku. Pak Dadang bilang begini ke si Taufik, "Opik, kamu mau lari sampai kapan? Kalaupun kamu mujur bisa sembunyi sampai kakek-kakek. Pasti kamu capek seumur hidup lari terus-terusan. Sekarang di media sosial udah ramai. Muka kamu udah ada di mana-mana. Pilihan kamu sekarang cuma ada 3. Pertama, kamu capek lari-larian dan hidup kamu jadi nggak tenang. Kedua, kamu ketangkap warga, lalu dihakimi sampai mati. Atau ketiga, kamu ketangkap polisi lalu kamu ditembak." Jadi ketangkap warga, mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lah. Mendengar gertakan logis dan keras dari mantan bosnya itu, mental si Taufik jahanam ini langsung ciut ke titik nol. Jiwa pengecutnya langsung keluar. Dia sadar gak punya jalan keluar lagi. Sampai akhirnya dia pasrah dan bilang, "Ya sudah Pak, saya ngikut Bapak aja, mau digimanakan juga," katanya. Dan dari perbincangan inilah yang membuat si Taufik akhirnya diam di rumah kerabatnya di Ciparai itu, menunggu jemputan, sehingga pas polisi datang untuk meringkusnya, dia pasrah tanpa ada perlawanan, dan wajahnya tetap utuh tanpa sempat diamuk massa di jalanan. Sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon, dia rencana mau ke rumah saya. Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, "Pak, saya sekarang mau menyerahkan diri." Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. "Oh iya, saya insya Allah kooperatif." Datang ke sini, Pak Hendy udah ada di sini. Tapi ada satu hal yang bikin gua merinding sekaligus hormat luar biasa sama Pak Dadang ini. Dengan peran krusial beliau yang berhasil membuat si Taufik menyerah, beliau secara otomatis harusnya menjadi orang yang paling berhak untuk mengklaim uang sayembara 250 juta rupiah dari Kang Deddy Mulyadi. Tapi, lu tahu apa jawaban luar biasa dari Pak Dadang saat ditanya mengenai hadiah uang ratusan juta itu? Beliau dengan berlapang dada menolak mengambil sepeser pun uang sayembara itu untuk kantong pribadinya. Pak Dadang dengan mulia menyampaikan kepada media, "Saya memang sempat dapat info sayembara itu dari istri saya. Tetapi kalau memang uang 250 juta itu benar-benar ada,
Saya mohon kepada Pak KDM untuk langsung menyerahkan seluruh uang tersebut kepada pihak korban, karena Yupi jauh lebih membutuhkan biaya untuk pengobatan mata dan juga fisiknya yang luar biasa besar biayanya. Gila nggak tuh? Di tengah kasus sebiadab ini, kita masih dilihat ketulusan hati dari seorang Pak Dadang. Beliau nggak silau dengan harta, dan murni pengen si pelaku dihukum sekaligus korban pun diselamatkan. Tetapi, dengan posisi Pak Dadang yang menolak uang itu, ditambah fakta di lapangan bahwa yang meringkus tetap unit Polda Jabar. Lalu bagaimana kelanjutan nasib uang 250 juta itu sekarang? Dan gimana nasib si Taufik di dalam tahanan? Sikap mulia dari Pak Dadang yang menolak uang sayembara dan meminta dialihkan ke korban langsung memotong perdebatan panas di kalangan netizen. Kang Deddy Mulyadi sendiri menyambut hangat keputusan tersebut. KDM menegaskan bahwa uang 250 juta itu tidak akan hangus. Niat awal KDM dari kantong pribadinya memang murni untuk keadilan bagi Yupi. Dengan kejelasan ini, uang ratusan juta tersebut kini nasibnya akan dialokasikan penuh sebagai dana taktis pengobatan dan juga pemulihan fisik serta psikis dari Yupi yang memang harus menjalani operasi mata, rekonstruksi wajah, serta terapi jangka panjang untuk menyembuhkan trauma akibat penyekapan selama 3 tahun. Lalu bagaimana nasib si jahanam Taufik Hidayat setelah ditangkap ke markas Polda Jabar? Tentu saja jangan harap si pengecut ini bisa tidur nyenyak di sana. Polda Jabar pun gak mau ambil resiko sedikit pun, mengingat kasus ini telah memicu kemarahan nasional dan menjadi perhatian publik nomor 1 di Indonesia. Polisi langsung mengambil tindakan super tegas. Taufik dijebloskan ke dalam sel khusus berlapis. Di dalam sel ini, gerak-gerik si pelaku dipantau ketat secara digital lewat kamera CCTV yang menyala penuh selama 24 jam non-stop. Penjagaan di area tahanannya pun diperketat berlapis oleh petugas. Langkah ekstrim ini diambil kepolisian demi mengantisipasi 2 hal krusial. Yang pertama adalah mencegah agar si pelaku nggak mencoba untuk melakukan tindakan nekat seperti bunuh diri karena stres untuk menghindari hukuman. Dan yang kedua, untuk menjaga keselamatan nyawa si Taufik sendiri dari potensi amukan tahanan lain di dalam rutan yang pastinya bakal ikut geram dan juga muak begitu tahu rekam jejak penyiksaan biadab yang dia lakukan kepada Yupi. Penyidik dari Polda Jabar juga bergerak cepat untuk melengkapi berkas perkara. Gak main-main, Taufik Hidayat langsung dijerat dengan pasal berlapis dari KUHP baru terkait penganiayaan berat yang berencana, penyekapan yang mengakibatkan cacat permanen, hingga kekerasan fisik yang sangat ekstrim. Ancaman hukuman kurungan penjara belasan tahun hingga puluhan tahun sudah menanti di depan matanya. Polisi juga memastikan gak akan memberikan ruang bagi keringanan hukum apapun untuk monster seperti dia. Dan dengan tertangkapnya si pelaku dan diamankannya dia di sel khusus, satu babak besar dari tragedi ini memang telah terlewati. Tetapi apakah perjuangan kita sudah selesai sampai di sini saja? Tertangkapnya Taufik Hidayat di Majalaya kemarin memang menjadi angin segar. Setidaknya satu monster pembuat neraka dunia sudah berhasil diseret ke jeruji besi. Tetapi ingat, perjuangan kita untuk mengawal kasus Yupi belum benar-benar selesai sampai di sini. Ini baru saja permulaan. Tugas kita sekarang adalah memastikan tidak ada ruang kompromi bagi si pelaku di meja hijau nanti. Kita harus kawal terus persidangan sampai hakim menjatuhkan vonis hukuman yang semaksimal mungkin, tanpa ampun dan juga tanpa pemotongan masa tahanan. Di sisi lain, mari kita terus selipkan doa dan ulurkan bantuan terbaik kita untuk Yupi. Luka fisik dan juga trauma psikis yang dia bawa selama 3 tahun disekap bukanlah hal yang mudah untuk disembunyikan. Dia butuh mukjizat, dia butuh dukungan nyata dari kita semua agar bisa kembali bangkit. Terima kasih buat kalian semua, netizen Indonesia, yang gak pernah lelah bersuara sampai pelaku akhirnya benar-benar bisa diringkus. Kalian adalah bukti kalau keadilan masih bisa diperjuangkan di negeri ini. Jangan biarkan kasus ini tenggelam begitu saja, pantau terus perkembangannya. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu dan menonton video ini sampai akhir. Gue sangat mengapresiasi dan menghargai hal itu. Jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, beri hype sebanyak-banyaknya agar video ini bisa ditonton oleh lebih banyak orang di luar sana. Gua Panji Nur Fauzan, sampai jumpa di episode PNF Story berikutnya.